Halo teman-teman dan saudara-saudari sekalian, bertemu kembali bersama saya dalam sambungan sebuah cerita tentang kisah hidup sebuah keluarga di zaman modern tentang pengorbanan seorang bapa bahagian kedua. Terima kasih karena masih setia bersama saya dalam channel YouTube Paulis Illusion. Ketika istri dan anak-anak Encik Bravo sedang menangis, salah seorang berkata, "Kalau Puan mau melawat suami Puan, kami boleh tolong hantar," katanya. Cepat-cepat si ibu masuk dan memberitahukan kepada anak-anaknya yang mana dia akan ke hospital untuk melawat bapa mereka. Mendengar kata-kata si ibu, anak yang bongsu mengatakan yang dia juga mau melawat bapaknya dan berkeras untuk ikut, walaupun sudah berkali-kali dinasihati oleh ibunya untuk jangan ikut. Oleh karena simpati, si ibu mengizinkan anak bongsunya ikut bersamanya, manakala 3 anaknya yang lain tinggal di rumah. Sebelum jalan pergi ke hospital, si ibu berpesan kepada ketiga anaknya agar jangan bergaduh sesama mereka, jangan nakal dan jangan keluar dari rumah jika tidak ada keperluan. Dengan perasaan sedih, ketiga anak itu mengangguk kepala tanda setuju. Lalu si ibu dan adik bongsu mereka pergi mengikuti majikan Encik Bravo untuk ke hospital. Setelah sampai di ward hospital, si ibu dan anaknya menangis melihat keadaan Encik Bravo yang sedang terbaring tidak sadarkan diri. Beberapa bahagian badan termasuk kepala dibungkus dengan kain putih. Si ibu tidak dapat berkata apa-apa, hanya tangisan yang keluar di mulutnya karena terlalu sedih dan hampir putus harapan. Tiba-tiba seorang dokter datang dan berkata, "Puan ini istri kepada Encik Bravo?" "Ya, saya istrinya," jawab si ibu sambil menangis sedih. "Boleh saya tanya Puan beberapa soalan?" kata dokter itu. "Boleh," jawab si ibu sambil teresak-esak menangis. Dokter mulai bertanya bagaimana keadaan Encik Bravo sebelum kejadian itu. Apakah dia kelihatan sehat atau sebaliknya? Lalu si ibu menceritakan di mana suaminya sebelum ini pernah pulang dari kerja dengan keadaan yang sangat lemah dan beberapa kali kelihatan lemah sewaktu bangun pagi, namun tetap berkeras untuk pergi bekerja. Dokter mengatakan bahwa Encik Bravo mengalami sakit gastrik yang sangat serius. Lalu bertanya apakah Encik Bravo sebelum ini pernah berpuasa dalam jangka masa yang lama atau tidak pernah makan dalam tempo 1 hari. Si ibu menjelaskan bahwa suaminya tidak pernah berpuasa dan dia juga menyediakan bekal kepada suaminya setiap kali suaminya pergi kerja. Semasa di rumah, mereka juga makan dengan masa yang teratur, kata si ibu. Si ibu menyatakan lagi di mana setiap minggu pertama selepas menerima gaji, suaminya akan membawa 2 bekas bekal setiap kali dia pergi kerja, katanya. Menurut suaminya, dia hendak memberikan lebihan makanan itu kepada kawannya. Dokter dan majikan serta si ibu merasa heran bagaimana Encik Bravo boleh mengidap penyakit gastrik sedangkan dia tidak pernah berpuasa atau terlambat makan. Rekan sekerja Encik Bravo yang bersama-sama majikannya itu mendengar apa yang dikatakan oleh si ibu, lalu dia pun bersuara. "Sebenarnya saya merasa heran kepada Encik Bravo," katanya. "Beberapa bulan kebelakangan ini, setiap kali masa rehat untuk makan, dia akan pergi ke suatu tempat," katanya. Menurutnya lagi, dia pernah bertanya kepada Encik Bravo kemana dia hendak pergi. Tetapi Encik Bravo hanya mengatakan, "Saya mau pergi makan di bawah jembatan," katanya. Setelah habis masa melawat, majikan dan rekan sekerja serta si ibu dan anaknya keluar dari bilik rawatan untuk balik ke rumah mereka. Semasa dalam perjalanan balik, seorang pun tidak bersuara karena sedang memikirkan bagaimana keadaan Encik Bravo dan apa yang akan bakal berlaku selepas itu. Tiba-tiba rekan sekerja Encik Bravo bersuara, "Saya betul-betul merasa heran. Kenapa setiap kali masa rehat makan, Encik Bravo akan ke bawah jembatan? Mungkin ada sesuatu di sana," katanya. Majikan itu pun menjawab, "Coba kita pergi ke tempat itu dan lihat ada apa di sana," katanya. Lalu mereka pun bergerak ke tempat tersebut. Setelah mereka sampai di tempat itu, mereka mendapati ada beberapa batu bata yang sangat bersih. Sepertinya batu bata itu selalu digunakan untuk alas duduk seseorang.
Namun mereka tidak menjumpai apa-apa di sana. Rekan Encik Bravo berjanji masa rehat makan esok, dia akan datang lagi ke tempat itu untuk melihat ada apa di tempat itu. Oleh karena hari sudah petang, mereka pun meninggalkan tempat itu untuk pulang ke rumah. Si ibu dan anak bungsunya sampai di rumah mereka pada jam 5.45 petang. Terasa ada sesuatu yang kurang dalam keluarga itu. Suasana meriah, gelak tawa, tidak ada lagi di rumah itu. Semuanya bersedih karena salah seorang yang mereka sayangi sedang sakit tenat. Si ibu pula sangat sedih karena dia tidak dapat lagi melawat suaminya dalam masa terdekat karena majikan Encik Bravo tidak dapat menjemputnya untuk pergi ke hospital karena dia sibuk mengurus pekerjaannya. Namun, majikan itu berjanji pada hujung minggu nanti dia akan membawa mereka sekeluarga untuk datang melawat Encik Bravo di hospital. Keesokan harinya, selepas selesai makan tengah hari, rakan sekerja Encik Bravo pergi ke bawah jembatan untuk melihat apa yang ada di sana. Dari jauh, dia melihat ada seorang yang sedang duduk di atas batu bata. Kelihatan seperti seorang yang tidak terurus. Bajunya lusuh dan koyak, rambut yang tidak terurus dan kelihatan kotor sepertinya tidak pernah mandi. Dia mendekati orang itu lalu bertanya, "Paci tunggu siapa di sini?" katanya. Orang itu menjawab, "Saya tunggu kawan saya. Dia selalu beri saya makanan," katanya. Rupanya selama ini Encik Bravo datang ke bawah jembatan untuk memberi makan Paci itu. Sekarang rekan Encik Bravo itu sudah tahu kenapa selama ini Encik Bravo selalu membawa makanan lebih dan selalu pergi ke bawah jembatan untuk makan. Lalu dia mengatakan kepada Paci itu bahwa kawannya tidak dapat datang lagi berjumpa dengannya karena kawannya sedang sakit tenat dan sedang dirawat di hospital. Paci itu kelihatan sangat sedih lalu meminta agar dia membawanya untuk berjumpa dengan temannya itu, yaitu Encik Bravo. Oleh karena dia sangat simpati dengan Paci itu, dia menghubungi majikannya dan mengatakan apa yang dia lihat di bawah jembatan dan permintaan Paci itu. Kebetulan pada masa itu majikannya baru selesai makan. Dia berpesan agar mereka tunggu saja di situ. Pastikan Paci itu tidak lari, katanya, dan beritahu padanya yang saya akan membawa Paci itu ke hospital untuk berjumpa dengan Encik Bravo, sambung majikan itu dalam perbualan telepon. Semasa menunggu majikannya datang, dia bertanya kepada Paci itu bagaimana dia boleh bertemu dengan Encik Bravo di bawah jembatan. Paci itu menjelaskan bahwa pada suatu hari semasa hujan turun dengan lebat, dia berteduh di bawah jembatan dan kebetulan juga pada hari itu Encik Bravo pun sedang berteduh di situ. Paci itu mengatakan bahwa waktu itu dia sangat kelaparan karena sudah beberapa hari dia tidak makan dan dia melihat Encik Bravo sedang memegang bekas bekal yang berisi makanan. Lalu dia meminta sedikit untuk alas perutnya. Encik Bravo memberikan makanan itu kepadanya dan berjanji akan memberinya makanan setiap hari. Mulai dari hari itulah saya selalu menunggu dia di sini karena dia akan membawa makanan untuk saya, kata Paci itu. Kawan saya itu sangat baik hati, sambung Paci itu lagi. Rakan Encik Bravo terdiam mendengar penjelasan Paci itu. Dalam hatinya berkata, patutlah kawan saya itu selalu ke sini. Rupanya dia mahu memberi makanan kepada Paci ini. Dia pun bertanya kepada Paci itu, apakah Encik Bravo ada hubungan kekeluargaan dengan Paci itu? Namun Paci itu menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Encik Bravo dan tidak pernah kenal siapa Encik Bravo. Paci itu mengatakan bahwa dia sebenarnya mempunyai masalah ingatan dan selama ini dia tinggal di sebuah rumah usang yang ditinggalkan tidak jauh dari tempat itu karena dia lupa jalan untuk pulang ke rumahnya. Setiap hari saya akan ke sini untuk bertemu dengan kawan saya untuk makan bersamanya, kata Paci itu. Saya bersyukur karena saya berjumpa dengan kawan saya itu. Kalau tidak, mungkin lama sudah saya mati kelaparan, kata Paci itu lagi. Sedang mereka berbual-bual, akhirnya majikan itu datang dan mereka pun bergegas untuk pergi ke hospital karena masa melawat pesakit di hospital sudah hampir tamat. Sewaktu mereka sampai di ward hospital, tidak ada juru rawat atau dokter di bilik Encik Bravo.
Mereka hanya diam dan berdiri melihat keadaan Inci Bravo yang sedang baring dan tidak sadarkan diri. Tiba-tiba Paci yang sangat sedih berkata, "Entah macam mana lah saya mau dapat makanan selepas ini," katanya. Majikan Inci Bravo yang mendengar kata-kata itu sangat sedih lalu berkata, "Saya akan memberimu makanan nanti, jangan risau," katanya. Tiba-tiba kedengaran tapak kaki di luar bilik menuju ke tempat mereka. Semua mata tertuju pada pintu bilik tersebut dan kelihatan seorang dokter hendak masuk ke dalam bilik tersebut. Mereka sangat terkejut karena dokter itu tergamam di hadapan pintu dan hanya mendiamkan diri. Dari raut wajahnya kelihatan seperti dia ingin menangis. Tiba-tiba kedengaran telepon bimbitnya berbunyi. Lalu dokter segera menjawab panggilan itu, lalu beredar dengan muka yang sedang menangis. Majikan dan pekerjanya serta Paci itu sangat heran mengapa dokter berkelakuan seperti itu. Lalu Paci itu berkata, "Kesian dokter tadi kan? Dia pun sedih melihat kawan kita yang sedang sakit ini," katanya. Oleh karena masa melawat sudah habis, mereka pun pulang dan Paci tadi dihantar ke bawah jembatan karena dia tinggal di sebuah rumah usang yang ditinggalkan tidak jauh dari jembatan itu. Sampai di sini saja untuk kali ini. Nantikan cerita seterusnya. Apa yang berlaku kepada Inci Bravo dan apa hubungan Paci itu dengan Inci Bravo. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.